Sejumlah perahu nelayan Tuban rusak diterjang gelombang laut pasang. Diduga jadi korban perundungan, pelajar SMA asal Ngawi meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Sekali saya Semi Ramadan kembali hadir menjumpai Anda di program Sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Selain dua informasi utama tadi, kami juga masih memiliki informasi dan juga berita menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Pemirsa, mari kita ikuti Sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Cuaca buruk dan gelombang laut pasang melanda perairan Laut Utara Jawa, Kabupaten Tuban. Sejumlah perahu nelayan tradisional rusak diterjang ombak besar. Sebuah perahu kayu hancur berkeping-keping lantaran gagal dievakuasi setelah tali jangkar putus. Cuaca buruk ini juga membuat nelayan setempat berhenti untuk melaut. Cuaca buruk dan gelombang laut pasang melanda perairan utara Jawa, Kabupaten Tuban. Besarnya ombak membuat nelayan tradisional takut melaut dan hanya menyandarkan perahu di kawasan pantai. Kondisi tersebut salah satunya seperti terpantau di pesisir Kelurahan Karangsari, Kecamatan Tuban Kota, Kabupaten Tuban pada Selasa pagi. Ratusan perahu kayu yang terparkir ini harus merasakan kuatnya terjangan ombak selama 4 hari terakhir. Kondisi ini menyebabkan sejumlah perahu nelayan tradisional setempat mengalami kerusakan yang cukup parah. Di antaranya, rusak pada bagian sayap penyeimbang, layar, serta lambung perahu bocor. Bahkan sebuah perahu hancur berkeping-keping lantaran gagal dievakuasi setelah tali jangkar putus. Besarnya ombak di tengah laut juga membuat nelayan takut untuk melaut untuk mencari ikan. Waktu luang ini dimanfaatkan para nelayan untuk memperbaiki perahu dan peralatan menangkap ikan yang rusak. Atas itu rusak semua ini, rusak. Ini perbaikan semua yang bagian atas. Ini kena ombak atau gimana? Ya kena ombak. Di samping itu ya sudah agak tua. Pak, ombak besar ini sudah berapa hari, Pak? Kurang lebih 5 hari ini, ya, sudah 5 hari. Terus nelayan melaut enggak, Pak, ini, Pak? Sebagian yang melaut. Yang nekat melaut ada ya? Ya. Terus bapaknya ini untuk memperbaiki gitu ya? Ya. Enggak melaut, Pak ya? Ya, ini kesempatan kan ombak, jadi yang diisi dengan memperbaiki perahu. Pak, yang rusak kena ombak ini banyak, Pak, perahunya, Pak? Ya lumayan ini. Kondisi serupa dialami nelayan sepanjang pesisir utara Kabupaten Tuban, mulai Kecamatan Banjar, Tambak Boyo, Jenuh, Tuban Kota, hingga Kecamatan Palang. Cuaca buruk dan gelombang laut pasang diprediksi akan berlangsung hingga 25 Juni 2024. Pasang surut air laut ini dipengaruhi oleh fase bulan purnama. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV Tuban. Sementara itu, cuaca buruk dan gelombang laut pasang yang melanda perairan Laut Utara Kabupaten Tuban membuat sebagian besar nelayan berhenti untuk melaut. Kondisi ini menyebabkan minimnya pasokan ikan kepada pedagang. Akibatnya harga ikan laut segar di pasaran naik 2 kali lipat. Cuaca buruk dan gelombang laut pasang yang melanda perairan Laut Utara Kabupaten Tuban membuat sebagian besar nelayan berhenti untuk melaut. Kondisi ini membuat harga ikan laut segar di sejumlah pasar ikan setempat naik 2 kali lipat. Kondisi tersebut salah satunya seperti terpantau di Pasar Ikan Desa Kradenan, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban pada Selasa pagi. Pasar yang biasanya dipenuhi oleh pedagang dan pembeli ini kini terlihat cukup sepi. Selain karena stok ikan segar yang diperdagangkan terbatas, harga ikan di pasaran juga naik drastis. Kondisi ini disebabkan cuaca buruk dan gelombang laut pasang yang melanda perairan Laut Utara setempat sejak 4 hari terakhir. Untuk keselamatan, sebagian besar nelayan memilih untuk tidak melaut. Minimnya pasokan ikan segar dari nelayan membuat hampir seluruh jenis ikan laut segar naik drastis dari harga sebelumnya. Ikan tuna kini dijual Rp35.000 per kilogram, dari harga sebelumnya Rp27.000 per kilogram. Sementara ikan tongkol yang sebelumnya dijual Rp28.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp35.000 per kilogram. Lalu cumi Rp40.000 dan cumi panjang Rp65.000 per kilogram. Kedua jenis cumi tersebut naik Rp10.000 dari harga sebelumnya. Kemudian rajungan yang sebelumnya Rp45.000 kini naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga sebesar 25% juga dialami ikan jenis manyung, kakap merah dan putih serta udang. Ya masih stabil biasa, cuma nggak begitu banyak.
agak sepi gitu Bu ya. Banyak yang tidak melaut. Iya. Ini kalau di pasar kerajinan itu banyaknya rajungan. Ini karena obat besar ini. Bu, untuk harga ikan sekarang berapa Bu? Kalau tuna 35, kalau tongkol biasa 25, kalau cumi biasa 40, kalau panjang sekitar 15 cm ya 65. Untuk rajungan Bu? Kalau rajungan yang kecil-kecil maksimal 50, yang isi 475. Kepiting Bu? Kalau kepiting 90 masih tetap, tapi kalau rajungan menerusi pasaran pabrik. Kalau pabrik naik ya ikut naik, kalau turun ya ikut turun. Kenaikan harga ikan ini dikeluhkan oleh para pembeli. Selain mahal, para pembeli juga mengeluhkan minimnya stok ikan di pasaran. Meski mahal, mereka tetap membeli karena untuk oleh-oleh keluarga di rumah. Posisi ombak besar nih, terus bulan purnama kan ini harganya naik lumayan. Lumayan. Biasanya ya naik hampir separuh nih. Biasanya 35, sekarang udah 55 nih tadi 1 kilo. Terus pilihannya juga sedikit Pak ya? Iya, dikit kali, biasanya banyak banget ini. Ya, dari sini sampai sana full. Iya. Atas kondisi ini, para pedagang berharap cuaca segera membaik sehingga aktivitas jual beli dan harga ikan di pasaran bisa kembali normal seperti sebelumnya. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, CTV, Tuban. Pemirsa, video pemakaman seorang pelajar SMA asal Kabupaten Ngawi viral di media sosial. Diduga pelajar tersebut meninggal dunia akibat tindakan perundungan yang dialaminya di sekolah. Dalam video yang beredar tersebut, netizen mempertanyakan penyebab kematian korban. Beberapa hari terakhir, postingan akun TikTok @alberta24 ramai dibanjiri komentar netizen. Dalam postingan, pemilik akun tersebut mempertanyakan penyebab kematian GP, 16 tahun, warga Dusun Alas Pecah, Desa Gendeng, Kecamatan Gendeng, Kabupaten Ngawi, pada 12 Juni 2024 lalu. Diketahui GP tercatat sebagai siswi dari salah satu SMA negeri di Kota Madiun. Ayah korban, Bagus Handono, mengatakan, kejadian bermula saat ia mendapat laporan dari pihak sekolah jika putrinya sakit dan dilarikan ke Rumah Sakit Sugatan Kota Madiun pada tanggal 9 Juni 2024. Selanjutnya, karena diagnosa awal hanya demam, maka korban dibawa pulang. Saat di rumah, kondisi korban semakin melemah dan akhirnya dibawa ke IGD Rumah Sakit Gendeng Ngawi pada tanggal 10 Juni 2024. Di rumah sakit itu, anaknya didiagnosa terkena infeksi. Karena fasilitas kurang lengkap, maka ia memindahkan perawatan ke Rumah Sakit Widodo Ngawi pada tanggal 11 Juni 2024. Bahkan kondisinya semakin melemah dan tak sadarkan diri hingga koma dan dimasukkan ke ruang ICU. Hasil diagnosa di Rumah Sakit Widodo dinyatakan jika ada penumpukan cairan di paru-paru. Ia bahkan mencoba akan merujuk ke Rumah Sakit Solo, namun kondisi tempatnya penuh. Karena melihat kondisi pasien yang masih lemah di ruang ICU, maka pihak rumah sakit tidak berani melepaskan hingga dipastikan mendapat tempat di Rumah Sakit Solo. Hingga akhirnya, GP dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2024 pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Ada kejanggalan di situ kan setelah saya renungi. Itu kenapa kok pas di IGD Sugaten itu tidak ngasih, tidak mau bicara, mendiagnosis pakai lab apa itu. Jadi penyakit anak ini kan bisa diketahui secepatnya. Terus waktu serah terimanya sama pengasuh itu kan pengasuhnya cuma bilangnya kan demam. Setelah di Rumah Sakit Widodo dari pihak sekolah kampus pun juga ada kunjungan untuk mendoakan supaya cepat sembuh. Dari situ saya dapat info sebelum panas anak ini infonya itu ke UKS jam 10 malam hari Sabtu itu ke UKS dengan keluhan sakit perut sama muntah-muntah. Nah, muntahnya ini disampaikan guru BK-nya itu memang
kondisi anak kok mintanya lain. Jadi sudah ada warna hijau, hijaunya yang makanya saya ada penyesalan kenapa kok sekolah info nggak dari awal, karena kondisi anak waktu itu sudah sadar 2 hari. Yang saya sesalkan dari sekolah itu kenapa kok minim sekali infonya. Infonya sebelum anak ini sakit itu kenapa kok nggak diinfo semua. Karena ya ada gejala itu. Kenapa? Jadi di rutinitasnya di asrama mungkin ada yang perlakuannya beda kayak gitu. Dan terus saya berusaha Selasanya itu konfirmasi ke semua. Cuma infonya ya ada tambahan sebelumnya memang ke UKS. Saya suruh pengasuh minta info seminggu ke belakang, mungkin dari temennya atau gimana, ada keluhan sakit atau gimana. Ya memang infonya nggak ada sih. Jadi kejanggalan saya itu dari kondisi anak kok sampai. Hal yang sama disampaikan paman korban, Agung Sugiyanto. Jika awalnya pihak keluarga tidak menaruh curiga dari kematian keponakannya itu, namun belakangan viral di media sosial jika muncul isu-isu penyebab kematian keponakannya itu. Bahkan, ia juga telah berkoordinasi dengan Kasat Reskrim Polres Madiun Kota terkait dengan dugaan kejanggalan kematian keponakannya itu. Pihaknya juga bersiap bakal membuat laporan resmi terkait dengan kematian keponakannya itu. Ya awalnya enggak, tapi dengan munculnya medsos, terus informasi dari kakaknya korban, itu akhirnya kita timbul ada kejanggalan. Nah, akhirnya kita ketemu ke keluarga, kita kumpulkan, terus mama papanya tak suruh ke rumah sakit minta bukti-bukti dari lab maupun ronsen, terus penjelasan dari dokter. Nah itu menjadikan kan ada di ginjal, permasalahan di ginjal sama di paru kemasukan cairan. Nah, terus akhirnya dengan itu biar adik saya segera tenang, saya pun hari ini tadi menghadap Pak Kasat Reskrim Polresta Madiun untuk minta kejelasannya. Nah, ternyata dari keterangan Reskrim yang jelas Kapolres setelah muncul medsos itu sudah memerintahkan pada Kasat Reskrim untuk membentuk tim khusus untuk menangani permasalahan yang berkembang di saat ini dengan kematiannya Gelora. Di medsos itu seperti apa Pak yang di? Ya di medsos yang jelas ada anak itu dibully, terus dipukuli oleh senior, terus ada ancaman bantai kelas 11 seperti itu, terus curhatan dari temennya kan seperti itu. Jadi makanya kita timbul. Nah, lebih jelasnya tadi memang kemarin saya menghubungi Polresta Madiun dan langsung bisa menghadap tadi pagi jam 9. Dengan penjelasan Pak Kasat Reskrim tadi, saya juga agak sudah terkurang beban. Nah, dan saya juga
memohon kalau memang nanti ditemukan bukti dan saksi yang kuat, proses berlanjut. Kini keluarga berharap jika ada kepastian dari penyebab kematian korban. Terlebih 2 minggu sebelumnya, keluarga mendapat informasi jika korban sakit dari pihak sekolah. Korban sempat pulang dalam kondisi sehat dan menghadiri acara dengan teman SMP. Ita Wahyu, CTV, Ngawi. Ratusan warga di Ngawi rela berdesakan membeli bahan pangan murah. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Sketsa Bengawan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional Ngawi mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Sebagai upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan, Pemkab Ngawi menggelar gerakan pangan murah. Sejak pagi, ratusan warga berdesakan untuk dapat membeli bahan pangan murah dalam program Gerakan Pangan Murah atau GPM yang digelar Pemkab Ngawi. Di lokasi tersebut, sejumlah bahan pangan mulai dari beras, minyak goreng, telur, dan juga komoditas sayuran dijual di bawah harga pasar. Seperti beras kualitas medium di pasar tembus Rp13.500 hingga Rp14.000 per kilogram. Di Gerakan Pangan Murah dijual dengan harga Rp10.000 per kilogram. Termasuk minyak goreng yang ada selisih sekitar Rp1.500 hingga Rp2.000 per liter. Murah? Apa itu 18.000? Lombok. Kalau di pasar berapa? Pasar 32.000 per kilo itu, Bu. Berarti setengahnya ini, Bu ya? Setengahnya. Cabai rawit berapa? Tadi 23. Kalau di pasar berapa? 36 katanya. Mahal ya? Bawang merah kami apa berapa? Bawang di pasar 35. Ada Terbantu nggak, Bu? Terbantu nggak dengan harga murah ini? yang lain cuma ada 1.000 aja. Apa 1.000 aja. Sementara itu, Bupati Ngawi, Oni Anwar Harsono mengaku kegiatan GPM adalah upaya Pemkab dalam menjaga stabilisasi harga dan pasokan. Selain itu juga sebagai langkah menekan angka inflasi. Narasi yang kita bangun, kita tidak hanya ketahanan pangan, tapi menuju kepada kedaulatan pangan. Jadi kedaulatan pangan itu mandirian. Dengan kemandirian harapannya kita bisa menstabilisasi harga pangan kita. Nah, kalau cuma bertahan saja, endingnya kalau kurang kita impor. Kalau impor kita nggak bisa mengontrol harga. Kalau dengan kemandirian, masyarakat kita ajari untuk bercocok tanam secara mandiri, tentu saja biayanya, kosnya akan jauh lebih terjangkau. Ya, diharapkan pasca panen harganya juga bisa kita stabilisasi secara bersama. Jadi gerakan pangan murah ini bagaimana Kabupaten Ngawi ke depan, jadi kabupaten yang kembali pangan Ngawi, murah makan, murah pangan. Oni juga menegaskan jika yang saat ini terpenting adalah menjaga kedaulatan pangan, terutama dalam kemandirian masyarakat untuk mampu menghasilkan bahan pangan, sehingga dapat menjadi upaya stabilisasi harga yang saat ini cenderung mengalami peningkatan. Ita Wahyu, CTV, Ngawi. Beralih ke berita lainnya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban mulai melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit data pemilih Pilkada Serentak 2024. Kegiatan tersebut dilakukan oleh ribuan petugas Pantarlih yang tersebar di seluruh wilayah di kabupaten setempat. Dalam coklit di Kampung Nelayan, sejumlah warga rela berenang pulang demi ikut coklit serentak agar bisa mendapatkan hak pilih.
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban hari ini mulai melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit data pemilih Pilkada serentak tahun 2024. Pemutakhiran data pemilih ini dilakukan untuk memastikan seluruh warga yang mempunyai hak pilih bisa menyalurkan suaranya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban, serta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 27 November 2024 mendatang. Pada coklit ini, KPU setempat menerjunkan sedikitnya 3.667 petugas pantarlih. Pada hari pertama ini, setiap pantarlih ditugaskan untuk melakukan coklit sebanyak 10 orang. Sedangkan pelaksanaan coklit akan berlangsung selama 1 bulan, mulai 24 Juni sampai 25 Juli 2024. Coklit tersebut adalah salah satunya seperti yang dilakukan di Kampung Nelayan Kelurahan Karangsari, Kecamatan Tuban Kota, Senin siang. Kondisi jalannya sempit membuat petugas pantarlih berjalan kaki untuk mendatangi satu persatu rumah warga setempat. Kelurahan Karangsari sendiri dikenal sebagai wilayah yang didominasi warga yang bekerja sebagai nelayan, sehingga setiap harinya mereka banyak menghabiskan waktu di laut. Bu Wiwi misalnya, ia harus memanggil suaminya yang masih berkutat di atas perahu untuk segera pulang, agar bisa dicoklit oleh petugas. Hal ini dilakukan agar suaminya juga terdaftar dan mempunyai hak pilih dalam Pilkada serentak tahun 2024. Ketua KPU Tuban Zakiatul Munawaroh mengatakan, pihaknya menargetkan pada hari pertama coklit ini, ribuan pantarlih di seluruh Kabupaten Tuban total bisa melakukan coklit sebanyak 36.670 pemilih, sehingga bisa memenuhi target 1 juta coklit yang dicanangkan oleh KPU Provinsi Jawa Timur. Hari ini adalah kami menjadwalkan coklit serentak di seluruh Kabupaten Tuban. Ada sejumlah 3.667 pantarlih yang hari ini kami lantik dan kami perintahkan untuk melakukan coklit serentak. Masing-masing hari ini harus bisa mengisi coklit sebanyak 10 orang. Jadi sekitar target kami adalah 36.670. Kami mengejar targetnya KPU Jatim dalam hari ini bisa input coklit sebanyak 1 juta. Untuk antusias warga sendiri seperti apa? Alhamdulillah warga sangat nyambut baik begitu ya terkait dengan coklit ini. Mereka menyiapkan KTP dan KK-nya untuk dicoklit oleh petugas pantarlih. Ini rata-rata kendala yang dialami apa? Sampai detik ini tidak ada kendala yang berarti begitu ya. Mungkin hanya sekedar informasi, oh pantarlih itu apa gitu. Nah, ini fungsinya teman-teman pantarlih menjelaskan pantarlih itu apa, tugasnya apa. Jangan sampai nanti ada yang mengartikan bahwa pantarlih itu seperti mirip debt collector begitu ya. Sementara itu, Komisioner Bawaslu Tuban Abdul Mundlir mengatakan, pihaknya akan melakukan pengawasan secara intensif untuk memastikan semua warga yang memiliki hak pilih dipastikan telah dicoklit oleh pantarlih. Selain itu, pihaknya juga akan terus memastikan bahwa pantarlih telah bekerja sesuai prosedur. Untuk Bawaslu di dalam proses pengawasan untuk pemutakhiran data pemilih, kami memastikan yang pertama bahwa pantarlih sudah menggunakan atribut sesuai dengan yang diberikan oleh KPU. Kemudian yang kedua, kami memastikan bahwa pantarlih sudah melaksanakan tata cara dan prosedur dalam proses pencocokan dan penelitian sebagaimana yang diamanatkan dalam PKPU nomor 7 tahun 2024. Karena kami dari Bawaslu memastikan apabila kemudian datanya akurat, prosedurnya tepat, maka hak pilih akan terkawal. Ini agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah berjalan dengan baik, lancar, sesuai dengan harapan kita bersama. Diharapkan coklit ini digelar sesuai dengan aturan yang ada, sehingga seluruh warga yang mempunyai hak pilih bisa terakomodir dan dipastikan bisa menggunakan hak pilihnya. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV Tuban. Sementara itu, sebanyak 2.357 petugas pemutakhiran data pemilih atau pantarlih telah resmi dilantik. Ribuan petugas akan mendata masing-masing pemilih untuk menyalurkan suara mereka dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati yang akan digelar pada 27 November 2024. Sebanyak 2.357 petugas pemutakhiran data pemilih atau pantarlih di Kabupaten Ngawi mulai dilantik di masing-masing panitia pemungutan suara atau PPS. Setelah dilantik ini, selanjutnya ribuan petugas pantarlih tersebut langsung menjalankan tugas untuk melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit bagi para pemilih. Ketua KPU Ngawi, Samsu Mustaqim menjelaskan, ribuan pantarlih itu melakukan pendataan bagi pemilih sebelum ditetapkan dalam daftar pemilih sementara atau DPS.
Coklit sendiri dilakukan mendasar dari daftar penduduk potensial pemilih pemilihan hasil sementara atau DP4HS sebanyak 702.126 orang. Kantor desa masing-masing info sementara seperti itu di balai desa masing-masing. Untuk masa kerja sendiri? Masa kerja nanti 1 bulan, itu mulai tanggal 24 Juni sampai tanggal 25 Juli 2027. Dengan terpilihnya Pantarlih ini nanti harapannya seperti apa sih dari KPU untuk semaksimal di lapangan? Harapan kami Pantarlih bekerja semaksimal mungkin karena Pantarlih ada ujung tombak dari penataan data di Kabupaten Ngawi, teman dari KPU. Jadi kami berharap Pantarlih bisa bekerja maksimal dan juga bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk Pantarlih di hari pertama, himbauan dari kami bahwasanya nanti untuk yang coklit pertama itu dari tokoh-tokoh masyarakat. Nah, tokoh-tokoh masyarakat itu di hari pertama info sementara dari KPU provinsi itu minimal 10 orang nanti untuk tiap desa atau tiap TPS yang dicoklit itu. Samsu menambahkan, pelaksanaan coklit sendiri bakal dilaksanakan mulai tanggal 24 Juni hingga 25 Juli 2024 mendatang. Itu Wahyu, JTV Ngawi. Sambut panen raya petani kopi Situbondo gelar tradisi molong kopi. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Sketsa Pengawan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Menyambut panen raya kopi unggulan, petani kopi di Kabupaten Situbondo menggelar tradisi molong kopi. Mereka memetik kopi di lahan tertua dan hanya biji kopi yang berwarna merah yang dipanen. Cara ini dipercaya dapat menjaga kualitas sehingga hasil panen bisa diekspor ke Eropa. Tradisi molong kopi ini digelar di salah satu kebun tertua kopi rakyat di Desa Kayumas, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo. Para petani beramai-ramai memetik kopi jenis Arabica yang sudah memiliki tekstur warna kemerahan. Proses memetik pun hanya boleh diambil 3 hingga 5 ruas saja per tangkainya. Tradisi molong kopi ini dipercaya mampu menjaga kualitas kopi yang terkenal sebagai kopi Golden Wood. Biji kopi yang telah tua atau berwarna merah merupakan jenis biji kopi yang memiliki cita rasa tinggi dalam proses panjang panen kopi. Tradisi molong kopi yang artinya petik kopi ini dilakukan pemerintah beserta petani sebagai komitmen menjaga kualitas panen raya. Pada panen kali ini, setiap 1 hektar lahan kopi milik petani setempat bisa menghasilkan 3 hingga 5 ton kopi basah. Pertama, berusaha semaksimal mungkin kopi Situbondo, kopi Kayumas, dan sekitarnya yang kita branding dengan nama Golden Wood Coffee itu akan bisa moncer bukan hanya di tingkat nasional tetapi di dunia internasional. Memang kopi kita ini sudah ekspor, tetapi kita akan berusaha bagaimana kualitas kopi Kayumas ini semakin lama akan semakin meningkat peminatnya seiring dengan terus terjaganya kualitas kopi yang ada. Sementara itu, untuk menjadikan biji kopi berkualitas ekspor memerlukan tahapan panjang. Biji segar yang sudah dikupas harus direndam minimal 24 jam lalu dijemur. Kita beritahukan dulu proses awal bagaimana kita petik kopi dulu. Setelah kita petik kopi itu kita giling dulu, kita slab dulu, pecah kulit. Setelah pecah kulit nanti kita biarkan dulu, fermentasi dulu. Setelah kita fermentasi selama 1 hari atau 24 jam, ya, setelah itu kita cuci. Setelah ada proses pencucian yang seperti dilihat seperti ini, setelah proses pencucian kita jemur.
Kita jemur maksimal 2 jam, kalau cuaca seperti di sini 2 jam sudah cukup kering. Setelah itu nanti menjadi seperti ini, HS, produk HS. Saat ini sudah diekspor ke mana saja? Kita masukkan ke Eropa dan perusahaan-perusahaan yang juga ada dari perusahaan-perusahaan kopi juga bekerja sama kita. Dan kopi di mempunyai cita rasa yang berbeda. Karena kita ini adalah biji kecil. Kopi kita biji kecil dan kopi kayu mas dengan ketinggian 1150 dpl itu mempunyai ciri khas yang unik. Pada musim panen ini, biji kopi basah laku terjual Rp15.000 per kilogram, sedangkan biji kopi kering OC harganya berkisar Rp50 hingga Rp100.000. Sementara itu, pada panen raya 2023 lalu, Dinas Pertanian setempat mencatat produksi petani mencapai 250.000 ton dengan omset mencapai Rp15 miliar. 60% produk kopi petani setempat dijual ke pasar Eropa dan 40% untuk pasar nasional. Andi Nurholis, JTV Situbondo. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami di bawah ini. Kirimkan kritik dan saran Anda ke alamat email kami jtv.bojonegoro@jtv.co.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Semi Ramadan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro. Tim penilai lomba Badan Usaha Milik Desa atau BUMDesa dari Provinsi Jawa Timur melakukan penilaian lapangan ke Desa Pungpungan, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro pada Selasa pagi. Desa Pungpungan menjadi salah satu perwakilan Kabupaten Bojonegoro yang mengikuti lomba BUMDesa Provinsi Jawa Timur yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur. Badan Usaha Milik Desa atau BUMDesa milik Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu, Bojonegoro berhasil menembus 6 besar BUMDesa terbaik di ajang perlombaan BUMDesa Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya menjadi nominasi, peserta mengikuti proses panjang dan bersaing dengan BUMDesa lain dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur. Sebelum lolos dan masuk 6 terbaik BUMDesa pada perlombaan tersebut, sejumlah torehan prestasi dihasilkan oleh BUMDesa Berkaho Desa Pungpungan, baik tingkat lokal, provinsi, maupun torehan prestasi di tingkat nasional. Di antaranya pada tahun 2021, BUMDesa Berkaho berhasil menyabet juara 5 tingkat nasional sebagai Desa Brilian. Kemudian pada tahun 2022, BUMDesa Berkaho juga meraih penghargaan juara 1 Desa Brilian di tingkat provinsi. Dan terakhir, mendapatkan juara 2 pada ajang Bojonegoro Innovasi Awards. BUMDesa Pungpungan mempunyai sejumlah unit usaha dalam meningkatkan perekonomian maupun kesejahteraan bagi masyarakat. Di antaranya, usaha manggot, irigasi persawahan, pujasera, limbah kain yang dapat diolah menjadi kerajinan tas maupun menjadi baju, kemudian usaha sehari kedelai, dan persewaan gerobak bagi para pedagang. Kepala Desa Pungpungan Slamet Hari Hadi mengatakan, BUMDesa Berkaho sejauh ini mampu memberikan kontribusi kepada pemerintah desa maupun kepada seluruh masyarakat Pungpungan, baik dari sisi kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi melalui beberapa bidang usaha. Menurutnya, ke depan pihaknya beserta pengurus BUMDesa pada tahun ini akan menambah unit usaha baru dengan melaunching usaha di Dusun Pilo, di mana di dusun tersebut ada sebuah peternakan hewan yang nantinya kotorannya akan diolah menjadi pupuk yang nanti bisa dimanfaatkan untuk sektor pertanian. Dirinya juga berharap dukungan stakeholder, baik dari pemerintah kabupaten maupun provinsi, menuju Desa Pungpungan yang memiliki ikon baru, serta menjadi keunggulan bagi Desa Pungpungan dengan mendirikan sebuah wisata kuliner desa. Selamat datang untuk tim Dewan Juri dari DPRD Provinsi Jawa Timur beserta rombongan. Selamat berkunjung di Desa Pungpungan.
di mana inilah desa kami, juga wajah desa Pumpungan juga seperti ini. Jadi alhamdulillah ini merupakan bentuk apresiasi dan kebanggaan bagi kami bisa didatangi oleh pejabat-pejabat tinggi baik dari kabupaten maupun dari provinsi. Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, Endah Binawati menyampaikan, Lomba BUMDesa diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, tidak hanya untuk kompetisi saja, melainkan di dalamnya syarat akan makna, di mana tujuannya untuk melaksanakan pembinaan kepada BUMDesa yang ada di Jawa Timur. Semenjak dibukanya perlombaan, terdapat 27 peserta yang mendaftar. Kemudian setelah diseleksi administrasi, tidak melihat secara fisik, cara pengelolaannya, maupun performance-nya, maka terpilih menjadi 12 peserta. Penilaian lapangan dilaksanakan untuk melihat bagaimana performa para pengelola desa. Kemudian setelah diyakini, maka tahapan terakhir berupa verifikasi penilaian secara fisik. Selain itu, juga turut melihat bagaimana BUMDesa Berkaho di Desa Pumpungan melaksanakan ataupun menjalankan usahanya yang luar biasa sampai menyisihkan BUMDesa yang lain yang ada di Jawa Timur. Selain itu, pihaknya juga sangat mengapresiasi kepada pemerintah Kabupaten Bojonegoro karena sejak awal lomba, BUMDesa di tahun 2015, Kabupaten Bojonegoro tidak pernah absen mengikuti lomba BUMDesa yang diselenggarakan oleh provinsi. Hal itu menunjukkan bahwa pembinaan berjalan luar biasa. Di sisi lain, dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro juga sangat intens melakukan pembinaan dan pengalokasian bantuan keuangan khusus penambahan permodalan bagi BUMDesa, serta bahkan ada pendamping khusus. Endah menambahkan, jika penilaian saat ini adalah aspek penting yang menjadi poin penting, berupa aspek kelembagaan pengelolaan usaha, pengelolaan keuangan, aspek dampaknya seperti apa kepada masyarakat, kepada pemerintah desa, aspek kemitraannya, serta bagaimana pola pembinaan serta pengawasan yang dilakukan baik itu oleh pemerintah kabupaten maupun oleh pemerintah desa. Lomba BUMDesa ini diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, tidak ansih kompetisi, akan tetapi di dalamnya syarat makna kita ingin melaksanakan pembinaan kepada BUMDesa kita di Jawa Timur. Kemarin sudah ikut 27 BUMDesa Bapak dan Ibu sekalian yang dikirimkan ke Pemprov Jatim, dan alhamdulillah setelah kita lakukan seleksi administrasi kami belum melihat secara fisik BUMDesanya seperti apa. Kami belum melihat secara fisik pengelolanya seperti apa, performance-nya Pak Direktur seperti apa. Tetapi kami melihat terlebih dahulu administrasi yang dikirimkan secara sistem, dan alhamdulillah BUMDesa ini masuk 12 besar waktu itu penilaian, lanjut ke presentasi. Setelah kita lihat administrasi, kami juga melihat performa para pengelola BUMDesa. Pak Direktur beserta seluruh pengelola kami undang ke provinsi kita untuk melihat bagaimana performa para pengelola BUMDesa. Setelah kami yakin, maka terakhir hari ini tahap ketiga kami ingin melihat secara fisik sebetulnya bagaimana BUMDesa Berkaho ini di Desa Pumpungan melaksanakan, menjalankan usahanya yang luar biasa sampai menyisihkan BUMDesa yang lain di Jawa Timur yang masuk. Apresiasi patut kami berikan kepada pemerintah Kabupaten Bojonegoro karena sejak awal lomba BUMDesa di tahun 2015 Bapak Ibu sekalian nggak pernah absen ikut lomba BUMDesa. Di kesempatan yang sama dalam sambutannya, Sekda Bojonegoro Nurul Azizah sangat mengapresiasi BUMDesa Pumpungan dengan berbagai usaha yang dimiliki, mulai dari di areal persawahan, sewah gerobak, budidaya maggot, usaha batik hingga kuliner. Maka dari itu, dirinya meminta agar semua usaha yang ada di BUMDes bisa dijalankan dengan baik dan ke depan bisa dikembangkan lagi. Adapun yang menjadi perhatiannya terkait budidaya maggot agar bisa menjadi poin penting dalam perlombaan. Di sisi lain, maggot juga menjadi salah satu instrumen yang penting, terutama menangani masalah sampah demi bisa terjaganya kelestarian alam.
Kalau kita lihat bahwa BUMDes ini punya usaha luar biasa, tadi usahanya arealan, sewa, budidaya maggot, usaha batik dan kuliner. Yang istimewa ini adalah budidaya maggot, Pak, karena ini termasuk di dalam pengelolaan persampahan penting sekali. Padahal maggot ini orang melihatkan sesederhana. Tapi kalau kita ingin cinta alam, ini menjadi nilai yang luar biasa. Barangkali di kabupaten lain di antara 6 belum ada yang maggot, maka ini tunjukkan dan tonjolkan maggot sebagai salah satu instrumen yang baik. Ini sudah lama ya maggot ini ya. Edo Jadi Aldian, JTV, Bojonegoro.